Kalian seorang gamer atau seorang konten kreator yang lagi nyari laptop yang super kencang tapi ingin memiliki fitur yang lengkap dan kekinian. Emangnya ada laptop yang kayak gitu? Ya tentu saja ada. Ini dia laptop Lenovo Legion 5 Pro generasi ke-8 2023 yang memiliki spesifikasi yang tinggi banget. Sudah memakai prosesor Ryzen 7 7000 series dan juga PGA card RTX 4070 yang siap memenuhi kebutuhan kalian sebagai gamer dan juga konten kreator. Di video kali ini kita kedatangan sebuah laptop gaming dari Lenovo yang spesifikasinya tinggi banget, yaitu Lenovo Legion 5 Pro generasi ke-8 yang fresh banget dan sudah memakai komponen yang kekinian. Oke, langsung saja kita bahas. Kita mulai dulu dari spesifikasi laptop ini. Laptop Lenovo Legion 5 Pro ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7 7045HX, yaitu prosesor varian tertinggi dari seri prosesor AMD Ryzen 7 7000 series. Memiliki 8 core dan 16 thread, menjadikan prosesor ini menjadi salah satu prosesor terkencang yang cocok banget untuk dipakai gaming maupun diajak produktivitas, dengan maksimal TDP-nya di 55 watt saja. Untuk integrated GPU-nya, laptop ini memakai AMD Radeon 610M, dan untuk di bagian listrik GPU-nya memakai Nvidia RTX 4070 laptop GPU, salah satu PGA card yang kenceng banget untuk kelas laptop. RTX 4070 laptop GPU ini memiliki CUDA core sebanyak 4608 yang berfungsi banget saat kita melakukan rendering, karena bakal lebih cepat performanya ketika kita memakai teknologi CUDA dari Nvidia. PGA card RTX 4070 ini memakai PCIe Gen 4 dengan besar memori 8GB GDDR6 128-bit dengan bandwidth 256 Gbps dan maksimal TDP-nya hanya di 140 watt saja. Kalau secara spesifikasi PGA card yang satu ini kencang banget, tapi bagaimana performanya nanti kita bahas di tes pengujian gaming untuk laptop yang satu ini. Lanjut di bagian memori, laptop ini memiliki besar memori RAM 16GB DDR5 dengan speednya berada di angka 5600 MHz. Jika dirasa 16GB masih kurang, kalian bisa mengupgrade RAM-nya menjadi dual channel 32GB untuk memaksimalkan performanya. Lanjut di bagian penyimpanan atau storage, laptop Lenovo Legion 5 Pro ini dibekali SSD M.2 NVMe Gen 4 dengan besar kapasitas 1TB, dan kalau dirasa 1TB masih kurang, laptop ini masih menyediakan satu slot lagi untuk opsi upgrade ke depannya. Untuk speed membaca SSD ini berada di angka 6700 Mbps dan speed menulisnya berada di angka 2200 Mbps-an. Udah kenceng banget SSD M.2 NVMe Gen 4 yang satu ini. Lanjut kita bahas tentang desainnya. Laptop Lenovo Legion 5 Pro ini memiliki desain yang hampir mirip-mirip dengan pendahulunya. Bentuknya gak aneh-aneh dan masih mempertahankan ciri khas laptop Lenovo yang tidak terlalu terlihat gaming, tapi masih ada sedikit aksen gaming lewat adanya tulisan Legion di bagian bawah depan koper dari laptopnya. Laptop ini bentuknya cenderung kotak dan lumayan agak tebal, tapi masih di batas wajar tebalnya. Ya gimana lagi, laptop gaming sih jarang ada yang tipis-tipis. Meski begitu, laptop ini masih oke-oke aja untuk diajak keluar rumah, seperti diajak ketemu klien dan diajak nongkrong masih bisa lah. Di bagian koper depan atasnya terdapat tulisan Legion, kemudian di bagian bawahnya terdapat tulisan Lenovo kecil dengan warna silver, yang menurut saya desainnya minimalis banget tapi masih terkesan gaming. Untuk beratnya, laptop ini kurang lebih ada di 2,5 kg. Lumayan cukup agak berat, tapi masih batas wajar untuk sekelas laptop gaming. Untuk material yang dipakai yaitu campuran aluminium dan juga polikarbonat. Untuk warnanya hanya ada satu varian warna, yaitu Onyx Grey saja. Di bagian belakang dari laptop ini kalian akan menemukan sebuah ventilasi udara yang lumayan cukup gede dan juga beberapa rubber pit yang berfungsi untuk menahan laptopnya supaya tidak banyak bergerak saat kalian pakai. Untuk karetnya ini agak tinggi, jadi pas kalian simpan di meja kayak ada rongga di bagian bawah untuk sirkulasi udara. Lanjut ke bagian layar, laptop Lenovo Legion 5 Pro ini memakai panel IPS dengan bentang layar 16 inci dengan aspek rasio 16:10 yang sudah kekinian dengan resolusi di 2K atau 2560x1600 pixel. Untuk gambar yang ditampilkan udah tajam dan mantep banget untuk semua kebutuhan kalian. Untuk refresh rate-nya memiliki refresh rate yang tinggi banget, yaitu 240 Hz dengan kecerahan layar ada di 500 nits. Meski ini laptop gaming, tapi laptop ini memiliki akurasi warna yang keren banget, karena laptop ini memiliki akurasi warna di 100% sRGB yang sudah dikalibrasi dari pabriknya dan juga sudah memiliki sertifikasi. Untuk warnanya sendiri, kalian bisa edit juga warna profilnya di aplikasi Lenovo Vintage.
Jadi untuk layarnya tidak perlu kalian pertanyakan lagi untuk spesifikasinya, karena sudah bisa menghandle semua kebutuhan kalian, mulai dari gaming e-sport sampai ke kalian para desainer atau content creator yang membutuhkan akurasi warna tinggi. Untuk tambahan, layar dari laptop ini juga bisa dibuka sampai hampir tiduran atau hampir 180 derajat, dan laptop ini juga sudah bisa dibuka dengan satu tangan. Dan di bagian atasnya sendiri terdapat sebuah webcam yang memiliki resolusi 1080p dengan 30 fps. Dengan adanya webcam ini bisa membantu banget saat kalian kuliah online atau meeting bareng klien kalian. Webcam ini cukup unik karena memiliki privasi shutter di bagian samping dari laptopnya, bukan berada di bagian webcamnya. Lanjut ke bagian bawah layarnya, terdapat keyboard yang menurut saya cakep banget dipandang, apalagi saat backlightnya kalian nyalakan. Berasa banget kesan laptop gamingnya, karena lampunya yang gak terlalu rame dan gak terlalu lebay. Tapi untuk kalian yang kurang suka dengan keyboard yang menyala kayak gini, kalian bisa mematikan lampunya atau kalian bisa atur backlightnya lewat software Lenovo Vantage. Untuk feel saat mengetik dengan keyboard ini lumayan cukup nyaman dan enak untuk mengetik berlama-lama. Teksturnya sendiri tidak terlalu licin dan tombolnya gede dan juga fontnya gede-gede. Untuk keyboardnya sendiri kita dikasih layout keyboard full size, lengkap dengan arrow key dan juga numpad. Karena ini laptop gaming, untuk numpadnya sendiri kita bisa masukkan makro untuk mempermudah pekerjaan kalian sehari-hari. Lanjut ke bagian touchpad. Untuk ukuran touchpadnya lumayan cukup pas di tangan. Touchpadnya ini memiliki tekstur yang lembut banget tapi enggak licin. Untuk posisinya juga sudah pas sejajar dengan posisi spasi, jadi gak pas di tengah laptopnya gitu. Lanjut di bagian I/O port. Laptop Lenovo Legion 5 Pro ini memiliki port yang lumayan cukup lengkap. Di bagian samping kanan terdapat 1x3,5 mm audio C combo, kemudian ada 1x USB-A 3.2 Gen 1. Di bagian sisi kiri terdapat 1x USB-C 3.2 Gen 2 yang sudah support DisplayPort dan 1x USB-A 3.2 Gen 1. Lanjut ke port yang ada di bagian belakang. Terdapat 1 kali port DC-in untuk charger port, 1x USB 3.2 Gen 2, kemudian ada 2 kali USB 3.2 Gen 1, lalu ada port HDMI dan 1 kali port RJ45 untuk internet. Untuk speakernya ini dikasih 2 buah speaker di bagian bawah kiri dan kanan yang suaranya lumayan cukup oke, dengan arah keluaran suara ke arah samping, jadi suara yang dihasilkan lumayan lantang dan gak mendem gitu. Kalau dipakai untuk main game bisa dengan jelas mendengar suara dari arah mana. Lanjut di bagian konektivitas. Laptop Lenovo Legion 5 Pro ini memiliki konektivitas yang sudah kekinian, dilengkapi Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth versi 5.1. Sekarang masuk ke pengujian benchmark untuk laptop Lenovo Legion 5 Pro ini. Kami uji laptop ini di ruangan yang tidak ber-AC dengan menggunakan mode performa dan juga sambil dicolok untuk mendapatkan performa yang lebih maksimal. Kita coba Cinebench R23 dulu. Untuk CPU multicore-nya mendapatkan skor di angka 16.344. Dan untuk skor CPU single core-nya mendapatkan skor di angka 1.790. Lanjut di Cinebench R20. Untuk CPU multicore-nya mendapatkan skor di angka 6.334. Dan untuk skor CPU single core-nya mendapatkan skor di angka 688. Lanjut di 3D Mark Times Pi. Laptop ini mendapatkan skor di angka 12.389 poin dengan grafik skor di angka 12.609 dan CPU skor mendapatkan di angka 11.277. Lanjut lagi di 3D Mark Fire Strike Ultra mendapatkan skor total di angka 7.264. Untuk benchmark statis laptop Lenovo Legion 5 Pro ini mendapatkan skor yang tinggi-tinggi, cocok banget disebut dengan laptop gaming. Lanjut kita tes di software produktivitas yaitu Blender. Untuk merender project BMW dengan menggunakan CPU dan juga GPU, laptop ini bisa merender hanya dengan waktu 25 detik saja. Wow, gokil banget sih laptop yang satu ini, kenceng banget untuk diajak produktivitas. Lanjut kita tes performa gaming dari laptop yang satu ini. Untuk di game kompetitif kayak Valo atau CS pastinya udah aman banget, jadi langsung saja kita skip. Kita tes laptop ini dengan 8 game berat aja. Oke, di game yang pertama yaitu game yang sudah lintas generasi yaitu game GTA 5 dengan settingan mentok kanan di resolusi 2K mendapatkan FPS yang lumayan cukup tinggi dan tembus sampai ratusan FPS. Lanjut di game selanjutnya yaitu God of War 2018 PC dengan settingan ultra mentok kanan di resolusi 2K dengan DLSS off mendapatkan FPS 60. Lumayan agak tinggi, sudah sampai 60 FPS. Kalau mau makin tinggi sih bisa mengaktifkan mode DLSS nya ya.
Lanjut ke game selanjutnya yaitu Assassin's Creed Origins dengan settingan ultra high mentok kanan dengan resolusi 2K mendapatkan FPS yang lumayan cukup nyaman di 60-an FPS. Laptop gaming ini benar-benar cocok untuk diajak gaming sih. Lanjut ke game AAA selanjutnya yaitu Far Cry 6 dengan settingan ultra, DLSS off dan juga ray tracing off di resolusi yang sama 2K mendapatkan FPS di 50-an FPS. Emang sih agak berat gaming satu ini. Kalau mau nyampe 60-an lebih sih bisa mengaktifkan mode DLSS-nya dan juga campurin grafiknya high dan juga ultra. Lanjut ada game Horizon Zero Dawn dengan settingan ultra rata kanan dengan DLSS off di resolusi 2K mendapatkan FPS yang lumayan cukup oke juga, mendapatkan di kisaran 60-an FPS. Game yang satu ini bisa dilibas dengan sangat nyaman oleh laptop yang satu ini. Lanjut game selanjutnya yaitu game laba-laba yaitu Spider-Man Miles Morales dengan settingan very high dengan DLSS balance resolusi 2K mendapatkan FPS yang lumayan cukup tinggi, mendapatkan 80-an FPS. Lumayan cukup tinggi FPS yang dapat oleh laptop yang satu ini. Lanjut ke game Resident Evil 4 dengan settingan high di resolusi 2K mendapatkan FPS di 70-an FPS. Game Resident Evil yang satu ini bisa dijalankan dengan lumayan cukup nyaman di laptop Lenovo Legion 5 Pro ini. Lanjut di game yang terakhir yaitu game The Last of Us Part 1. Game yang lumayan cukup berat dengan settingan preset auto mendapatkan settingan high dengan ray tracing on di resolusi 2K mendapatkan FPS yang lumayan cukup nyaman di 40-an FPS. Lumayan agak ngos-ngosan untuk gaming satu ini, tapi emang sih gaming satu ini berat banget. Untuk mengejar 60 FPS kalian bisa mematikan aja fitur ray tracingnya. Nah, seperti itulah hasil pengujian produktivitas dan juga gaming untuk laptop Lenovo yang satu ini. Udah bisa libas game AAA dengan resolusi 2K. Kenceng kan laptop gaming dari Lenovo ini? Dari hasil pengujiannya terbukti laptop gaming Lenovo Legion 5 Pro ini mampu menjalankan game AAA dengan suhu yang masih aman. Saat bermain game, suhu CPU cukup adem berada di angka 68 derajat Celcius dan suhu GPU-nya hanya ada berada di 55 derajat Celcius. Jadi untuk performanya kencang banget tapi masih adem-adem aja, gak terlalu kepanasan. Menandakan sistem cooling yang berjalan di laptop ini keren banget, mampu meredam panas yang berlebih dari kedua komponen monster tersebut. Untuk kesimpulannya, laptop Lenovo Legion 5 Pro ini cocok banget untuk kalian yang membutuhkan kinerja laptop yang kencang dan bertenaga, seperti konten creator yang membutuhkan laptop kencang untuk rendering, atau untuk kalian para gamer yang membutuhkan performa yang maksimal tapi masih membutuhkan mobilitas untuk dibawa kemana-mana. Laptop ini cocok banget untuk kalian punya. Selain itu, laptop ini juga sudah kekinian banget karena sudah memakai prosesor Ryzen 7 7000 series dan juga PGA card RTX 4000 series yang masih terbilang fresh dan juga memiliki performa yang kencang banget. Selain performanya yang bisa kalian andalkan, untuk layarnya ini sudah 100% sRGB yang cocok banget untuk kalian yang bekerja di bidang yang membutuhkan akurasi warna tinggi seperti content creator ataupun para desainer. Untuk kalian yang tertarik dengan laptop yang satu ini bisa cek linknya yang ada di deskripsi, oke? Sekian dulu video kali ini. Kalau masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin kalian tanyakan, bisa tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.